Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dari kelas PJKRD dengan NIM 200301501088. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tugas kelima mata kuliah belajar motorik dengan materi teori psikologi belajar. Melansir dari KBBI, belajar artinya memperoleh kepandaian atau suatu ilmu. Sedangkan teori belajar adalah upaya untuk menjelaskan gambaran suatu proses belajar. Teori ini bertujuan memaparkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses psikologi atau fenomena yang terjadi dalam diri siswa. Terdapat beberapa jenis teori belajar yang bisa diterapkan dalam bidang akademis. Masing-masing teori menyimpan prinsip tersendiri masing-masing. Untuk yang pertama, teori konstruktivisme. Teori ini mengutamakan peran dari peserta didik, di mana peserta akan berperan aktif untuk menemukan pengetahuan baru, kemudian pengetahuan tersebut dapat didalami sesuai pengalaman dan bahasa sendiri. Kedua, teori humanistik. Teori ini menekankan studi tentang seseorang secara utuh. Teori humanistik juga berupaya memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamatan. Menurut teori ini, proses belajar dinilai sukses jika pelajar dapat memahami lingkungan, diri sendiri, dan mengembangkan potensi. Ketiga, teori kognitivisme, yaitu teori memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang terbentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mencerna proses ini mengarahkan siswa untuk mencerna pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lama yang terdapat dalam struktur kognitif. Yang terakhir, yang keempat, teori behavioralistik. Melansir pada jurnal Teori Belajar dan Pembelajaran oleh Omon Abdurrahman dan Radif Khomatir Rusli, teori ini menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar ini, orang yang menguasai stimulus respon sebanyak-banyaknya adalah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Pembentukan stimulus respon dapat dilakukan dengan ulangan-ulangan. Latar belakang, belajar itu adalah suatu proses perubahan. Perubahan itu tidak hanya perubahan dari lahir, tapi juga perubahan batin. Tidak hanya perubahan tingkah lakunya yang tampak, tetapi juga dapat perubahan yang tidak dapat diamati. Perubahan itu bukan perubahan negatif, tetapi perubahan yang positif, yaitu perubahan yang menuju ke arah kemajuan atau ke arah perbaikan. Kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan terkadang juga berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum proses belajar mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk menempatkan kualitas anak didik yang baik. Baik, hanya itulah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.